Eh, Perkenalkan Kak, nama saya Berenita Andra Putri dari program studi Teknik Pertambangan dari Universitas Trisakti. Pada kesempatan ini saya akan memandu sesi wawancara ya Kak. Sebelum masuk ke sesi wawancara, kami mohon kesediaan Kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Oh, oke, oke. Sebelumnya, makasih ya buat kesempatannya hari ini. Terus sebelumnya aku juga minta maaf ya kalau hari ini agak telat. Jadi perkenalkan, nama aku Meli. Saat ini aku tinggal di Angsana, Kalimantan Selatan. Dan daerah aku tinggal ini aku berdekatan dengan perusahaan batubara yaitu PT Borneo Indobara. Baik Kak, terima kasih Kak. Saya izin mulai dengan beberapa pertanyaan ya Kak. Pertanyaan yang pertama, Iya, apakah boleh, boleh. Kakak yang pertama, apakah kakak pernah memperoleh informasi mengenai rencana kegiatan pertambangan sebelum kegiatan tersebut dimulai, Kak? Kalau buat itu karena aku di sini baru 3 bulan ya, jadi aku kurang tahu ya kalau dapat informasi mengenai rencana kegiatan tambang itu sebelumnya. Soalnya mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya kayak aku pernah nanya yang lama di sini tuh eh, itu pasti ada kayak dikasih tahu gitu informasi mengenai rencana kegiatan tambang kayak gitu. Biasanya sih dari yang terdekat dulu kayak dari apa? Dari desanya kayak gitu. Baik, Kak, yang pertanyaan yang kedua, apakah perusahaan pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana atau maaf Kak, yang tadi udah dijawab. Ini lanjut pertanyaannya ya Kak, apakah masyarakat diberikan kesempatan untuk Iya. menyampaikan pendapat, masukan atau keberatan terkait keberadaan kegiatan pertambangan tersebut, Kak? Oh ya, kalau yang masyarakat di apa yang menyampaikan pendapat itu ya keberatan. Iya, iya. Ya, itu tadi yang aku bilang dari awal ya karena aku masih baru ya jadi aku kurang tahu dan karena aku bukan di ring 1 daerah tambang dan aku masuknya kayaknya di ring 3 jadi aku nggak terlalu intens gitu loh dapet kegiatan langsung dari pihak perusahaan kayak gitu. Jadi aku kurang tahu kalau itu. Cuman yang aku dapet dari informasi yang tinggal lama di sini juga itu pernah sih ada kayak nyampein apa kayak kekurangannya gitu loh kan di sini karena saking banyaknya perusahaan kayak tambang-tambang kecil dan ya itu juga mempengaruhi sektor sekitar kan dan dari masyarakat juga menyampaikan itu langsung ke perusahaan dan perusahaan juga menurut aku ini sih dia terbuka gitu loh dengan pendapat yang disampaikan sama masyarakat. Untuk keluhan tersebut, apakah ditindaklanjuti Kak dari perusahaannya? Atau hanya terbuka aja gitu Kak? Kalau ditindaklanjutin atau enggaknya aku juga kurang tahu ya. Tapi yang sejauh ini yang aku rasain tuh kayak kayak kemarin tuh eh, ada keluhan soal ini ya apa jalan yang rusak gitu nggak lama terus dari perusahaan langsung ada kayak jalan ditambal kayak gitu sih. Berarti kan emang ya itu didengar sama perusahaan kayak gitu. Baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya ya Kak. Terima kasih Kak. Iya. Baik, Kak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Jaga Dewi Sada dari Universitas Trisakti, jurusan Teknik Pertambangan. Di sini saya akan bertanya mengenai dampak terhadap sumber air, Kak. Apakah kualitas air sumur atau sungai di sekitar tempat tinggal Kakak mengalami perubahan sejak tambang beroperasi? Kalau buat sumber air yang aku rasain selama tinggal di sini yaitu ini sih kayak banyak sungai yang keruh ya airnya kan karena mungkin karena limbah yang masuk ya yang dikeluarin sama pihak tambang terutama ini sih buat kayak air bersih tuh kerasa banget sih eh, kurangnya kayak gitu. Oh, oke, Kak. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah adanya ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari atau
dari pertanian mengalami perubahan, Kak? Kalau buat kebutuhan sehari-hari ya yang aku rasain ya itu tadi sih kayak adanya pasti ada perubahan ya. Jadi kayak harus kalau mau misalkan buat minum gitu kayak nggak mungkin kan pakai air yang karena airnya di sini bener-bener dia keruh banget gitu loh. Keruhnya tuh bukan kayak lempung lagi tapi dia kayak lano teksturnya bener-bener dia mengendap di bawah kayak gitu kan dan itu juga baunya tuh kayak bau besi gitu loh. Jadinya emang kalau buat keseharian gitu jadi kebanyakan di sini tuh orang-orang pada beli air isi ulang gitu loh. Kayak gitu. Baik, oke Kak. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari saya, apakah perusahaan pernah memberikan bantuan air bersih atau sarana penyediaan air di masyarakat sekitar ya, Kak? Kalau soal ini ya, air bersih, aku belum pernah ngalamin langsung sih selama di sini gitu. Mungkin itu yang keterlibatan mungkin di deket-deket perusahaan yang terlibat ya. Itu pasti dapet sih karena jalan yang sering aku lalui itu ada kayak pipa-pipa kecil gitu loh dan itu aku pernah nanya tuh emang pipa biasanya tuh buat kayak keluarga gitu loh, pipa bersih, air bersih. Baik Kak, pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelum itu izin memperkenalkan diri, Kak. Nama saya Esther Elizabeth, sama juga dari Teknik Pertambangan semester 6, Kak. Nah, saya ingin bertanya, Kak, mengenai dampak terhadap udara, kebisingan, dan juga getaran, Kak. Untuk pertanyaan yang pertama itu seberapa sering Hmm. debu... Iya, Kak? Maaf boleh diulang nggak ya? Soalnya putus-putus. Oh, maaf, Kak. Jadi saya mau Nggak apa-apa, nggak bertanya apa. tentang dampak terhadap udara, kebisingan, dan getaran. Iya. Nah, pertanyaan pertama itu, seberapa sering debu dari aktivitas tambang dirasakan di lingkungan tempat tinggal kakak dan apakah kualitas Mm-mm. udaranya itu berubah, Kak? Mungkin debunya banyak atau gimana, Kak? Iya. Kalau soal debu ya yang kurasain tuh eh, ini ya apa kayak bener-bener ini sih kayak tiap hari karena ini emang sih ini bukan jalan hauling ya, ini termasuk jalan provinsi tapi sering gitu loh ada kayak kendaraan besar yang lewat entah ngangkut PC atau kayak sekedar ada truk sawit atau kayak truk buat fuel gitu lewat kan. Jadi emang debunya tuh yang dibawa tuh berasa banget loh apalagi debu-debu kalau misalkan kita perjalanan terus nggak pakai masker tuh kerasa banget kayak ada butiran batu bara serpian gitu loh. Nah, itu emang kerasa banget sih debunya apalagi kalau misalkan nggak hujan terus itu nggak cuma siang ya malam pun juga berasa banget debunya itu. Oh, baik, Kak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin dari aktivitas itu, apakah ada Hmm. suara atau getaran akibat kegiatan tambang pernah mengganggu aktivitas kakak sehari-hari? Kalau getaran sih mungkin ya itu tadi ya karena ini jalan provinsi dilaluin sama kendaraan-kendaraan besar yang mungkin yang aku kerasain tuh karena eh, tempat tinggal aku nih nggak jauh dari jalan provinsi itu jadi getarannya tuh berasa banget gitu loh jadi kayak getarannya tuh berasa sampai kayak di sini ada beberapa ini apa rumah yang kayak udah retak gitu sih. Oh, baik, Kak. Dan pertanyaan terakhir, apakah terdapat kerusakan bangunan atau fasilitas akibat getaran dari kegiatan peledakan di pertambangan itu, Kak? Oh, kalau peledakan ya kayaknya kalau peledakan nggak nyampe sini ya karena kan itu jauh banget ya itu dari sini jadi nggak berasa sih cuman ya tadi tuh aktivitasnya kayak eh, truk-truk gitu sih kayak yang ngangkut-ngangkut kayak fuel atau yang buat ngangkut PC kayak gitu. Oh, baik. Mungkin untuk dari saya itu aja sih, Kak, mau bertanya. Makasih, Kak. Mungkin selanjutnya akan Iya, di sama-sama. rekan saya, Kak. Makasih, Kak. Iya. Sebelumnya makasih. Izin memperkenalkan diri, saya Felicia dari Universitas Trisakti Teknik Pertambangan juga. Di sini mungkin saya mau bertanya khususnya mengenai dampak terhadap ekonomi di sekitar sih, Kak.
Yang pertama mungkin saya ingin bertanya, kira-kira apakah keberadaan tambang ini itu sendiri mempengaruhi pekerjaan atau mata pencarian kakak ataupun orang-orang di sekitar? Kalau yang aku rasain di sini ya, keberadaan tambang mempengaruhi sektor mata pencarian ataupun pekerjaan itu pengaruh banget ya, karena di sini tuh hampir bisa dibilang 90% tuh pekerjanya tuh tambang semua ya. Di sini nggak banyak dari ada orang CK, ada orang BIB, PPA, terus ada tambang-tambang kecil, apa yang kecil-kecil kayak gitu. Jadi menurut aku bener-bener berpengaruh banget sih kayak gitu. Oke Kak, berarti untuk pendapatan masyarakat di sekitar ini mulai meningkat ya Kak semenjak ada tambangnya. Iya bener, mulai meningkat. Karena sebelumnya ada tambang tuh kan di sini banyak lahan sawit ya. Otomatis kan ditambah adanya tambang juga, jadi kayak bener-bener kayak mempengaruhi banget gitu loh buat mata pencarian yang di sini, terutama kayak pedagang-pedagang kayak gitu kan, kayak yang jualan di pasar atau pedagang makanan kayak gitu. Oke, kemudian kira-kira menurut Kakak kalau nanti setelah tambangnya ini berakhir, kira-kira kondisi ekonomi di sekitar masyarakat itu akan berubah nggak sih? Kalau yang aku lihat mungkin nggak jauh beda ya, mau ada itu tambangnya udah berakhir close project atau enggak, karena di sini masyarakat juga banyak sekali lahan sawit gitu loh. Jadi banyak pekerja sawit juga. Jadi mungkin nanti yang warga lokal kan di sini kebanyakan perusahaan kan akan merekrut warga lokal ya. Jadi kayak mungkin nanti kebanyakan dari mereka tuh akan kembali terjun sebagai apa yang di tempat sawit-sawit kayak gitu. Oke, oke Kak, dari aku udah, terima kasih ya Kak. Mungkin bakalan dilanjutin sama rekan aku. Izin Kak, saya izin melanjutkan. Sebelumnya izin perkenalkan diri Kak, saya Fadila Mutia Samaneri dari Universitas Trisakti juga, jurusan pertambangan. Di sini saya ingin menanyakan mengenai dampak sosial dan budaya, di mana untuk pertanyaan pertama, apakah kehadiran pekerja dari luar daerah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat? Kalau buat pekerja dari luar daerah yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, kalau aku kira sih enggak ya, karena di sini kebanyakan juga eh, maksudnya masih karena di sini walaupun di Kalimantan, tapi kebanyakan orang sini tuh dari Jawa semua gitu loh. Jadi ya nggak mempengaruhi apa-apa gitu loh, kayak gitu. Karena kebanyakan sih di sini dari Jawa semua kan pada merantau kayak gitu. Ya baik Kak, masuk ke pertanyaan kedua, apakah pernah terjadi perselisihan atau konflik yang berkaitan dengan keberadaan tambang Kak? Kalau kalau yang di sini sih aku belum pernah lihat langsung ya, cuman yang pernah aku dapat dari suami aku yang kerja di tambang tuh pernah ada sih kayak warga soal kayaknya soal ini deh soal kan berbatasan ya PK2B-nya tuh berbatasan sama sawit kan. Nah, itu kan kayak kadang kan sawit kan patoknya nggak ada ya. Nah, itu pernah sih ada kayak selisih kayak gitu. Ya baik Kak, masuk ke pertanyaan terakhir. Jadi menurut Kakak, apakah perusahaan telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan fasilitas umum di wilayah Kakak? Iya, udah. Karena yang aku lihat juga di sini itu ada kayak kegiatan CSR ya. Jadi mereka kan terlibat langsung sama masyarakat ya, dan yang aku lihat di sini juga puskesmas tuh udah bagus sih daripada yang aku lihat sebelumnya, kan ada gambar sebelumnya tuh lebih bagus. Terus di tempat tiap wisata tuh selalu kayak mediakan kayak entah itu tempat sampah atau kayak taman bermain yang emang itu buat warga gitu loh. Ya baik Dan Kak, ini sih apa ada kayak mereka juga membangun fasilitas kayak beribadah juga. oke, Kak. Mungkin dari saya cukup Kak, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Makasih Kak. Oke. Baik Kak, perkenalkan sebelumnya nama saya Adelia. Saya juga berasal dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Mungkin pertanyaan saya akan mengarah ke tentang kesehatan warga sekitar ya Kak. Yang pertama itu, apakah Kakak atau anggota keluarga pernah mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang Kak? Kalau itu suami aku sih pernah ya kayak gitu. Itu boleh dijabarkan Kak, itu karena debu apa karena apa ya Kak?
Oh, kalau yang waktu itu yang bukan karena debu sih, kayak karena emang eh apa ya biasanya karena sering apa di lapangan kan, jadi kayak emang pernah kayak engselnya gitu loh yang kena gitu. Oke, baik Kak, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah perusahaan pernah menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan kesehatan atau pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar, Kak? Kalau sejauh ini sih aku rasain, aku belum belum pernah dapet ya kalau soal kayak eh, kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat itu. Baik Kak, untuk selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, apakah aktivitas belajar anak-anak terganggu akibat debu, kebisingan, atau lalu lintas kendaraan tambang, Kak? Kalau buat aktivitas belajar karena di sini tuh sekolah dasar terus kebanyakan tuh di dalam bukan di pinggir-pinggir jalan dalam provinsi. Jadi menurut aku nggak begitu ini banget ya keganggu ya. Cuman ya mungkin kalau bising karena kendaraan yang besar lewat kan suaranya besar banget ya itu mungkin kedengeran tapi nggak yang begitu banget gitu karena di sini sekolah-sekolah gitu pada di dalam-dalam semua soalnya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri ya Kak. Saya Aiskara Rahmawati dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Masuk ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Mengenai mekanisme pengaduan dan tanggung jawab perusahaan. Pertanyaan pertama, apakah Kakak mengetahui cara menyampaikan keluhan kepada perusahaan apabila terjadi dampak lingkungan? Halo, bisa diulang nggak ya? Soalnya di sini putus. Ya baik Kak. Untuk pertanyaan yang pertama Kak, tuh apakah Kakak mengetahui cara menyampaikan keluhan Mm-mm. kepada perusahaan apabila terjadi dampak lingkungan? Oh ya, kalau yang aku tahu ya buat nyampein keluhan ke perusahaan, mungkin prosedurnya mungkin ini ya kayak aku kurang tahu sih ya, soalnya aku belum pernah sih kayak denger kayak gitu juga gitu loh dari yang tinggal lama di sini. Cuman mungkin kayak gitu bisa dia diaduin atau diiniin lewat email mungkin kayak gitu ya. Baik Kak. Lanjut ke pertanyaan kedua, pernahkah Kakak tahu masyarakat sekitar menyampaikan keluhan kepada perusahaan? Kalau sejauh ini aku belum pernah tahu sih ada masyarakat nyampein keluhan kayak gitu sendiri. Baik. Lanjut pertanyaan terakhir Kak, bagaimana tanggapan perusahaan terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat itu? Kalau yang soal ini ya keluhan ya balik lagi yang tadi aku bilang ya perusahaan benar-benar dengerin sih apa yang dikeluhin sama masyarakat sekitar kayak gitu sih. Baik, terima kasih Kak. Itu pertanyaan dari saya, mungkin nanti akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Kak. Nama saya Faisal Difala dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Di sini saya ingin bertanya tentang reklamasi dan pasca tambang, Kak. Untuk pertanyaan pertama, Ya, apakah Kakak mengetahui adanya kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan? kalau kegiatan aku lihat langsung sih aku belum pernah ya. Cuman ada di sini tuh tambang 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 kecil sih ya. Tapi emang hasil reklamasinya tuh kelihatan kan. Jadi itu kayaknya duluan disposal kan karena terus habis itu sekarang tuh udah kayak banyak tumbuhan-tumbuhan gitu loh. Dan itu sih emang katanya juga orang sekitar tuh bilang tuh dibuat apa reklamasi kayak gitu di situ. Oke, baik, Kak. Kemudian lanjut. Menurut Kakak, apakah kondisi lahan yang telah direklamasi menunjukkan perbaikan lahan, Kak? Eh, Kondisi lahan ya, kondisi yang direklamasi yang aku
karena aku belum, maksudnya itu kan cuman lihat doang ya di pinggir jalan dan nggak pernah terjun langsung buat lihat langsung. Kalau dilihat sih ya reklamasinya ini sih emang gimana ya, kayak eh jadi nggak yang semuanya udah dibenerin gitu loh, jadi ada beberapa yang masih dibiarin kayak gitu loh. Baik, Kak. Lanjut ke pertanyaannya, Kak. Kemudian, apakah masyarakat pernah dilibatkan dalam kegiatan reklamasi atau penghijauan? Kalau soal itu aku kurang tahu ya, jadi aku nggak tahu kalau soal itu. Baik, Kak. Kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir, Kak. Apa dampak yang paling Kakak khawatirkan setelah kegiatan tambang ini berhenti beroperasi, Kak? Yang dikhawatirnya sebagai masyarakat sekitar mungkin ini sih, kayak banyak banget bekas-bekas tambang gitu yang isinya kayak jadi SAM gitu ya, dan itu juga sering ada kayak buaya juga kan, dan itu aku pernah dengar juga dari warga sekitar kayak pernah sampai buayanya itu kayak mau deket ke pemukiman gitu loh. Itu sih yang dikhawatirin sama warga sekitar. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak. Iya. Saya izin bertanya lagi ya, Kak. Menurut Kakak, apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan yang memadai terhadap kegiatan pertambangan yang ada, Kak? Gimana ya, pemerintah daerah? Apakah pemerintah daerah telah melakukan pengawasan yang memadai terhadap kegiatan pertambangan, Kak? Kalau buat pemerintah daerah sendiri, kalau aku keterlibatan langsung buat lihat, aku kurang tahu ya. Cuman pasti setiap perusahaan ada SOP kayak gitu ya, buat dari pemerintah kayak memantau langsung kayak gitu. Kak, selanjutnya menurut Kakak, apakah manfaat dari keberadaan kegiatan pertambangan lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif yang ditimbulkan? Kalau dampak positifnya mungkin itu tadi ya, sebagai kayak mata pencarian gitu ya, karena bisa dibilang UMKM di sini kan beda jauh ya sama kayak eh, salary yang di perusahaan ya, dan kalau dampak mungkin 50-50 ya menurut aku ya, dampak negatif sama positifnya ya, kayak gitu. Baik, Kak, selanjutnya menurut Kakak, hal apa yang paling perlu diperbaiki oleh perusahaan dalam pengelolaan lingkungannya, Kak? Untuk itu mungkin lebih ke ini ya, limbahnya ya, kayak mungkin bisa ditaruh di setpon atau gimana ya, karena masih banyak sih perusahaan-perusahaan kecil gitu yang mereka buangnya tuh ke sungai, dan itu benar-benar mempengaruhi kayak baunya tuh lebih kayak besi banget, terus juga warnanya keruh kan juga, jadi kayak di sini tuh nanamnya tuh paling kebanyakan tuh sawit ya yang bisa kan, kalau buat kayak hasil bumi kayak cabai atau apa tuh eh, kurang gitu loh, karena ya itu sih, air limbahnya tuh sungainya udah kecemar banget kayak gitu sih. Selanjutnya, Kak, apa harapan dari Kakak terhadap perusahaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, Kak? Harapan harapan dari aku sih ini ya, kayak lebih lebih banyak sih dibuka. Jadi kayak walaupun emang dibutuhkannya di sini kebanyakan warga lokal ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga banyak warga lokal yang kayak susah buat masuk ke perusahaan itu loh, kayak gitu. Walaupun emang kan wajib ya, biasanya kalau suatu perusahaan tuh berdiri di mana pasti warlock yang diambil lebih banyak kan. Cuman juga banyak yang ngeluh juga sih, kayak susah nih masuk ke sini, harus ada orang dalam gini-gini. Ya itu sih kayak lebih diprioritaskan lagi sih buat warga lokal. Baik, Kak, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan dari Kakak terhadap pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tersebut, Kak? Lebih diketatin lagi ya, apalagi kayak
tambang-tambang ilegal kayak gitu ya. Terus yang emang nggak sesuai SOP banget ya, karena di sini ada yang pernah aku lihat langsung ya, kayak ada satu perusahaan yang emang dia nggak sesuai SOP banget. Jadi kayak dia bener-bener kayak tambangnya tuh kayak kalau bisa bilang tambang haji ya, karena dia nggak bener-bener kayak nggak ada safety-nya banget gitu loh. Mungkin pemerintah bisa lebih ketat lagi sih buat ngecek buat tambang-tambang kayak gitu, terutama tambang-tambang yang ilegal kayak gitu. Baik, Kak. Itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktu, penjelasan, dan kesediaannya menjadi narasumber kami. Informasi yang diberikan sangat membantu untuk keperluan akademik kami, Kak. Sebelum kami akhiri, kami mohon izin untuk melakukan dokumentasi berupa tangkapan layar sebagai bukti kegiatan wawancara, Kak. Untuk Jagat bisa sesi dokumentasi. Baik, sebelumnya semuanya saya akan melakukan sesi dokumentasi 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Buat Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Wawancaranya kami akhiri ya, Kak. Iya, aku juga terima kasih banyak ya. Makasih, Kak. Terima Makasih kasih, ya, Kak. Kak. Terima kasih, Ya. Kak.